حضرة جلال المقتدي الحضرة الشيخ مقدر جيل الحضرة الشيخ عثمان المدني الحضرة المهدي أحمد بن عيسى الحضرة المقدم محمد بن علي بن عامر الحضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان الحضرة الشيخ أبو بكر بن سليم الحضرة أبي عمر الوقاص الحضرة أبي عبد الله الحمد الحضرة الشيخ أشرف البني الحضرة الشيخ كاشف الأنوار بن الحضرة الشيخ العمدة بن الحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البني ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذرياتنا أن الله يعلن الغيات بالجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أنه يرزق العلم النافع ولما خلصنا المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نية أن الله ينبه قلوبنا وقلبنا والهدى والفضل والعافية والغنى والموت على دين الإسلام بلا محل بهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Sama dari kitab Al-Fathur Rabbani. Semuanya menjadi beliau ya qaumi wa haisbatu qaum wa haisbatu kelompok. Ikribu hadzal khaliqa. Kenalilah olehmu akan pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dari sini artinya kita belajar ilmu tauhid, mengenal Allah. Wa ta'addabu baina yadayhi, dan beradablah baina yadayhi, di hadapannya dengan adab akhlak yang baik. Bagaimana pada Allah Ta'ala ketika kita mengerjakan yang diperintahkan sini sembahyang kita beradab lawan Allah Ta'ala. Adabnya kayak apa? Ya, tata caranya, sembahyang dipelajari. Jangan pas imam membaca Fatihah, dia baca Bismillah dengan beradab gitu. Imbah tuntunan imam baca Fatihah, langsung baca Bismillah baca Fatihah. Jangan pas orang imam baca Fatihah, langsung baca Bismillah baik. Di sini ada belajar. Madamat qulubukum fikih itu kalau imam baca Bismillah baca Fatihah, makmum mendengarkan. Bantu imam baca Fatihah, hanya imam baca Fatihah. Jangan takbir oleh imam baca Fatihah. Baca imam baca Bismillah juga. Madamat qulubukum ba'idatun anhu, selama hatimu masih jauh dari Allah Ta'ala insyaallah jalani, fa'antum sayyi'ul adabi, maka engkaulah termasuk yang tidak baik akhlak engkau kepadanya, tidak baik adab engkau kepadanya. Wa idza qarabat asanu adabiha, jika engkau mendekati Allah Ta'ala maka akhlakmu telah menjadi baik, kau menjadi baik. Artinya mengajarkan berita Allah Ta'ala, sudah tahu tata caranya, maka engkau sudah menjadi orang yang berakhlak kepada Allah Ta'ala. Hadiyatul ilmani alal bani, karena hujan beliau lawan manusia disuruh pada lebih utama lagi bahada lawan Allah Ta'ala, lebih utama lagi bahada lawan Rasulullah. Disuruh jadi adab itu kan mau tertinggal, punya adab itu tertinggal kurang jadinya. Karena ini kurangnya, setiap sesuatu pasti ada adabnya. Kullu inahin yamtahu bima fihi, setiap wadah akan penuh dengan apa yang ada di dalamnya. Amaluka dalailu ala i'tiqadika, amal-amalmu
Amal-amal kalian adalah gambaran dari iktikad kalian. Jadi amal-amal kita mengisi daripada wadah-wadah kita. Zahiruka dalilun ala mawfinika. Lahiriah engkau, bagian luar engkau itu adalah cerminan dari batin kalian. Kalau nanti tasawuf di hadis Nabi, la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tasawuf wa amalikum, berarti di situ pikirnya amalikum. Ini menunjukkan yang zahir, menunjukkan yang batin. Walihada qala ba'dhum, dari inilah berkata sebagian ulama, al-zahiru unwanul batin. Lahir itu gambaran pertanda bagi bagian dalam atau bagi batinnya seseorang. Batinuka zahirun indal haqqi azza wa jalla. Batinuka adalah batinmu nampak jelas sebagai hamba Allah Ta'ala. Wa inna khawasihi min ibadihi, dan nampak sebagai hamba Allah Ta'ala yang dikhususkannya. Jadi sidin Nabi hendak menjadi cerminan, zahirnya baik, batinnya baik. Ya, ada sidin jarinya baik, batinnya ada baik. Idza waqa'a biyadika wahidun minhum fata'addab bayna yadayhi. Jika adalah engkau mendapati salah satu dari antara mereka itu, ada engkau bertemu perilakunya baik, bagian luarnya dan bagian dalamnya juga baik juga, fata'addab bayna yadayhi, maka lebih baik lagi apabila dia beradab di antara hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawwar indahu wa tawadha' lahu. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, hendaklah kita itu di sini adalah selalu rendah hati. Wa tawadha' lahu, dan tawadhu'lah di hadapannya, di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kita menggawi nabi perintahkan Allah, sama kita buat diri kita tawadhu dan rendah diri. Idza tawada'ta bis-salihina faqad tawada'at billahi azza wa jalla. Apabila jika engkau telah bersikap rendah hati terhadap orang-orang yang salih, orang salih ini yang menggawi taat kepada Allah Ta'ala, orang salih. Salih ini berada waktunya dia menggawi nabi perintahkan Allah. Idza tawadda'a bis-salihin wa tawadda'ta bis-salihin faqad tawadda'a lillahi azza wa jalla. Bila engkau bersikap rendah hati terhadap orang-orang salih, maka engkau telah bersikap rendah hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya orang saleh itu, dan mereka itu pekerjaan mereka tidak terlepas dari gawian-gawian yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sampai waktunya orang soleh ini gawian. Tawadhu fa inna man tawadhu'a arafahu Allah. Maka ujar Syekh Qadir Jani, bersikap rendah hatilah, tawadhu'lah, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajat engkau. Karena orang tawadhu tadi niscaya derajatnya ditinggikan Allah Ta'ala. Meskipun di hadapan makhluk kelihatannya biasa-biasa saja, tapi di hadapan Allah Ta'ala derajatnya naik. Di hadapan makhluk tadi kayak orang-orang biasa saja, tapi di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala derajatnya naik. Jadi ahsanul adabi baina yaday man huwa akbar minka. Jadi berperilakulah sopan, berbuat baiklah atau beradablah di hadapan orang yang lebih tua dari engkau. Jadi lebih tua kita beradab, insyaallah Allah. Jadi memerintahkan yang lebih tua dan kita beradab kepadanya.
Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, maka sungguh Nabi kita bersabda, al-barakatu fi akabirikum, bermula keberkahan itu dan Nabi ada bersama orang-orang yang lebih tua dari kalian itu. Maksudnya orang tua kepada adik, orang tua kepada adik, tapi orangnya soleh, tidak beradab. Kata lawas sidik itu pada kita, apalagi sidiknya alim, sidiknya menguasai ilmu, kalaupun sidiknya orang mengajar, kita beradab sidik tadi. Karena ujar Nabi, al-barakatu fi akabirikum, bermula keberkahan itu pada orang yang lebih tua usianya daripada kalian. Qala Nabi, ma'arada nabiyyu, maksud Nabi yang namanya tua dalam apa? Yang lebih tua itu maksud Nabi apa? Ma'arada nabiyyu bakat bikra sini bahasku. Bukan Nabi itu maksudnya yang dinamakan tua tadi lebih tua usia. Bal hatta yudhafu ila kibarisin, tetapi lebih dari itu, maksudnya lebih tua tadi apa? At-taqwa fi imtithalil amri, lebih tua dari ketakwaannya. Maksudnya tua ketakwaannya, hadis sudah harus kita ketakwaannya orang yang tua tadi. Kita apa? Menghormati. Wal intihai anin nahi, dan lebih tua juga ketaatannya terhadap perintah dan larangan. Artinya talawasidi menggawi ketaatan. Wa mulazamatil kitabi was sunnati, serta orang tadi yang lebih tua dari pengamalan sunnah nabinya dan mengamalkan kitab-kitab Allah. Wa illa faqam min syaikhin la yajuzu ihtiramu, melainkan di sini adalah dalam hal usia ini bahwasanya usia atau umur bukanlah hal yang menentukan. Kenapa bukan hal yang menentukan? Berapa banyak orang yang sudah tua yang kadang dihormati. Kenapa? Karena juga sedikit meledai. Yang baca-baca kita lihat ada orang tua namanya Ba'anum pula. Artinya yang sudah nomor 16 ke atas kayak Ba'anum pula banyak. Muhammad enam sahali tertawa kelihatan juga mata tawa rusuk. Wassalamu alaihi, dan berapa banyak di sini orang tua tadi dan tidak ada pengucapan salam baginya. Walaysa fi ru'yatihi barakatun, dan tidak mendatangkan keberkahan berada dekatnya. Apa? Waktu tua tadi pekerjaan malah lain. Al-akabiru al-muttaquna, bermula yang dimaksud al-akabiru yang lebih tua tadi. Nah, hadis Nabi itu adalah al-muttaquna, itu orang-orang yang telah bertakwa. As-salihuna, orang-orang yang salih. Al-mutawarri'una, orang-orang yang wara. Al-amiluna, orang yang mengamalkan bil ilmi, dengan ilmu. Al-mukhlisuna bil amali, orang-orang yang ikhlas pada amalnya. Itu yang termasuk orang yang lebih tua. Nah, kita masuk ke sini, dan kita masuk al-muttaqun, as-salihun, al-mutawarri'un, al-amilun bil ilmi, atau mukhlisun bil amal. Termasuk salah satu mukhlisun bil amal, termasuk kita termasuk orang yang lebih tua, lebih tua daripada pekerjaannya. Al-akabiru al-qulubu as-safiyatu al-muqridatu amma siwallahi azza wa jalla, mereka yang warok, yang sudah tahu warok dan tahu mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Selain itu juga mereka itu apa? Al-mukhlisuna,
ikhlas di dalam beramalnya. Qulubuhum, hati mereka sofiyah, bening. Maksudnya jadi seorang tadi sudah tahu orang ilmu, ikhlas beramal, maka perlahan-lahan hatinya menjadi bening, menjadi bersih. Kenapa? Di antara menuntut ilmu membersihkan hati. Bahaya pulang, dekat pulang. Menuntut ilmu bersih pulang hati. Dia beramal soleh dengan ikhlas, bersih bening pulang hati. Tiga macam ini. Kullama kathura ilmul qulub qurban min maulaha azza wa jalla. Dari apapun mereka yang hatinya lebih mengenal Allah Ta'ala, lebih dekat dirinya kepada Allah Ta'ala. Disini disebut baca tauhid. Karena sudah baca tauhid kan, fikihnya, tauhidnya mantap, fikihnya mantap, tasawufnya mantap, ketiganya dikuasai. Mereka tadi apa? Yang bening, hanya lebih mengenal Allah Ta'ala, mereka lebih dekat. Kullama kathura ilmul qulubi qurban min maula azza wa jalla. Kullu qalbin fihi dunya. Semakin mengenal kepada Allah Ta'ala mereka tadi, maka seseorang itu, maka mereka itu akan semakin dekat kepadanya. Setiap hati yang memiliki keinginan fihi dunya, kecintaan, menyukai dunia dengan berlebihan, bahwa anillahi mahjubun, maka seseorang tadi dengan ini hatinya akan terhalang dari Allah Ta'ala. Mahjub, terpimpin, dicintai ya tadi, melebihi mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hendaknya di belakang. Wa kullu qalbin fihi hubbul akhirati bahwa an qurbillahi mahjubun bi qadri hubbihi fi dunya. Selain itu, sebesar cinta kepada akhirat, sebesar cintamu terhadap dunia, sebesar itulah engkau mengurangi kecintaan kepada akhirat. Jadi, mencintai kehidupan dunia berlebihan, istilahnya kehidupan akhirat kena kurang, tidak diherannya lagi. Seakan dunia itu menjadi akhiratnya. Jadi sudah menasihati. Wa biqadri rabbatika fil akhirati tanqusu mahabbataka lil haqqi azza wa jalla. I'rifu aqdalahu, maka kenalilah tersendiri akan ketentuan kalian itu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi idza dayya'tal umrah, apabila sungguh engkau menyia-nyiakan umur fi kutubil ilmi, pada mencatat ilmu, wa hifzihi, dan menghafal ilmu, min ghairi amalin, tapi tidak diamalkan, isyan fa'uka, apa manfaatnya bagi engkau? Menuntut ilmu sudah amal dan menghafalnya, tapi tidak dipakai. Daya atau umur, maka sulit engkau senang menyanyiakan ilmu umur. Kita akan ditutup dipakai, walaupun dipakai tadi tunggal di kita. Karena kalau memakai banyak tunggal di kita. Qala Nabiyyu yaqulu azza wa jalla, Nabi kita bersabda hadis kursi, yaqulu azza wa jalla yaumul qiyamah, Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, lil anbiya'i wal ulama'i, bagi para nabi dan para ulama, antum kuntum ru'atal khalqi wa ma sana'tum fi ra'ayakum. Hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat kepada para nabi dan para aulianya, yang bunyinya adalah, kalian semua adalah pemimpin umat,
maka tegaslah kalian dalam memimpin rakyat. Karena di situ para nabi memimpin umat, ulama memimpin umat juga. Wa yaqulu lil muluki wal aghniya'i, selain itu Allah akan berfirman juga kepada para pemimpin dan para hartawan al-aghniya, antum kuntum khazana qulubi, kalian semua wahai para pemimpin dan para hartawan adalah yang menyimpan hartamu. Orang maksudnya sama untuk menyimpan harta Allah Ta'ala. Kuntum khazana kunuzi, kalian para penyimpan hartamu. Hal wasaltumul fuqara, apakah kalian telah menyampaikannya kepada para fakir dan miskin? Artinya sini apakah kalian sudah menunaikan zakat kepada fakir miskin? Wa rabbaitumul aitama, dan apakah kalian juga memelihara anak yatim? Wa akhrajtum minha, serta mengeluarkan hak mereka. Min haqqi, daripada hak yang aku berikan dari Allah Ta'ala, alladzi katabtahu alaikum, yang telah aku wajibkan pada kalian. Ditanyai, apakah hak-hak yang engkau harap itu sudah terlaksanakan? Ditanya nanti di hari kiamat kita diskusi hadisnya hadis Rasulullah SAW. Ya qaumi itta'izu bi mawa'izir rasul, wahai suatu kelompok suatu kaum yang sini, minta nasihatlah olehmu dengan nasihat yang dipadai oleh Rasulullah itu. Wa qabalu qawlahu, terimalah akan perkataan Nabi. Ma aqsa qulubukum, alangkah kerasnya hati kalian. Jadi menyebut alangkah kerasnya hati kalian itu. Subhana man aqdarani ala maqasatil khalqi, Maha suci Allah Ta'ala yang mentakdirkan atas aku, atas menghilangkan dalam diriku ini kerasnya hati daripada makhluk. Jadi bila keras hati sini, terimalah nasihat-nasihat Nabi, terimalah nasihat-nasihat ilmu kalau masih keras hati. Bila sudah hati menjadi lembut, baru sudah menerima nasihat-nasihat ilmu. Itu kata beliau. In aradta sa'ata sadri, apabila engkau menginginkan luas dada itu, wa thayyibul qalbi, dan bersih hati, fala tasma', maka janganlah sekali-kali engkau mendengarkan ma yaqulul khalqa, apa yang dikatakan makhluk yang tidak baik. Dia si makhluk, misalnya begawi, pagi itu begawi, itu sebegawi, dia si makhluk, pagi itu sembahyang, dia si makhluk, kepuas wajib, pak kepuas wajib. Wala taltafit illa hadithihim, janganlah menoleh, menerima ila hadithihim, kepada ucapan mereka. Ketika anak berhubungan Allah Ta'ala dikatakan oleh makhluk sehingga adanya kada jadi. Nah, anak bergawi tadi mencari penghasilan. Sedangkan apa begawi? Mereka bisa begawi. Bapak puasa wajib, mereka bisa puasa wajib. Kada jadi. Ama ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui annahu, bahwasanya mereka si makhluk itu ma ya'buduna, mereka tidak senang an khaliqihim, dari suruhan Tuhan. Yang ada di suruh Tuhan itu mana mati itu. Fa kaifa ya'buduna, bagaimana kalian menerima senang ucapan mereka? Namun senang ini bujurlah dengan usahanya. Berarti senang sudah dikahal bujurlahnya, judulnya tapi usaha kalinya. Aman ta'lamu annaka fi minhum, apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya kebanyakan dari mereka makhluk tadi
la yaqilun, tidak mengerti apa yang diperintahkan dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala tentang taat kepadanya. Wala yusiluna, tidak melihat dengan mata hatinya. Wala yu'minuna, terakhir tidak ada mereka beriman dalam hatinya. Bal ya'limuna, bahkan mereka mendustakan, tidak percaya. Wala yusaddiqun, tidak membenarkan. Ittabi'il qaumal ladzi, ikutilah suatu kaum kelompok alladzina, yang mereka itu la yaqinuna wal haqqi, yang tidak mau menerima ucapan makhluk selain suruhan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yasma'una min ghairihi, dan mereka yang sudah mengikuti kelompok yang berakal tadi tidak mendengar dari ucapan selainnya. Wa la yusiruna ghairahu. Lalu jadi isbir ala nabiyatil khalqi. Oleh karena itu, bila mendengar ucapan makhluk macam-macam tadi, hendaklah sabar. Mungkin yang ada sampai ke situ. Ghairul haqqi azza wa jalla, talaba ghairul haqqi azza wa jalla, isbir ala ma yudalika bihi bin awal wilayah. Itu termasuk macam-macam cobaan kepada engkau. Kita matinya tadi. Cuma kita tahu sini masuk balaya. Hada da'ullahi azza wa jalla wa ibadil mustafaini al-muqbitina. Inilah sudah kebiasaan orang-orang dan kelompok-kelompok yang sedang mengerti tentang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu, berdasarkan dipilihkan seseorang tadi berdasarkan pemahaman yang terpilih, al-muqbitin, yang kuat, yang kokoh. Bila mendengar macam-macam, dia tetap kuat. Dalam gangguan si makhluk menghujat macam-macam, dia tetap kuat. Tapi dia tidak didengar dia lagi. Selamanya dia akan menjadi yang baik. Wal mihan yaliqu alaihim al-dunya wal akhirah wa ta'ta al-arsy ila al-tharur. Di situ penghalang kita menuju Allah Ta'ala sedikit ada pejabat-pejabat makhluk yang bisa buat hati kita ada tidak nyaman. Menjadi siapa kalinya al-jilah. Al-Majlisul Hadi al-Ashar, majlis yang ke-11. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Syekh Abdul Jalani radhiyallahu ta'ala anhu, al-Jumu'ah bukrah bil madrasah, Jumat pagi di madrasah sini. Tasi'a asyara Syawal, tanggal 19 Syawal sanata 45 wa 500, tahun 4545 Hijriah. Ya qaumi, wa satu kelompok, satu kaum di sini, a'rifullah wa la tajharu, kenalilah betul-betul Allah Ta'ala itu, wa la tajhalu, janganlah kau tidak mengenalnya. Nah, di sini pun disebut apa? Belajar tauhid, Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala. Yang tadi buta, maksudnya buta hati, bukan buta mata. Wa ati Allah wa la ta'suh, taatlah kepadanya dan jangan sekali-kali membuat maksiat lawan sidik. Wa qifuhu wa la tukhalifuhu, ridhalah kepada takdirnya dan janganlah menentangnya. Kita sudah firman Allah Ta'ala, kita ridha, jangan kita tidak senang, yang kita menentang, yang kita melawan, yang kita macam-macam. Wallahu biqadaihi wa la tunazi'uhu wa'riful haqqa azza wa jalla bisun'atihi, karena adalah hak azza Allah azza wa jalla dengan segala apa? Perbuatannya. Kenalilah dengan perbuatannya. Wal khaliqu ar-razzaqu awwal al-akhir wa zahir batin, al-musnad. Wal khaliq, sudah kita tahu Allah Ta'ala yang menciptakan sini. Ar-razzaq, Allah Ta'ala yang berrezeki, sudah tahu aja. Al-awwal, dialah awal, wal akhir dialah akhir, wa zahir batin, dialah zahir, dialah batin. Kita tahu dia nama sedikit. Macam kita menyebut nama sedikit tadi. Wal mu'min wal muqiru, sedikit yang menjadikan kita kaya, sedikit yang menjadikan kita miskin. Al muqiru, berhajat,
wan nafi'u al-muhyi, sidin yang memberikan manfaat, yang sidin yang menghidupkan, al-mumit sidin yang mematikan, al-mu'aqib sidin yang memberikan balasan, al-mukhawwif sidin yang menjadikan tempat pengharapan dan tempat ketakutan. Kalau sidin khafuhu wa la takhafu ghairahu, oleh karenanya itu takutlah kepada sidin dan tidak perlu takut kepada apapun selain sidin itu. Manusia kita takut, wajar takut, tapi jangan takutan kepada ikut-ikutan manusia, digertak manusia biasa aja, karena manusia punya hawa nafsunya. Tapi jangan takutan mana, udah waktu kalau siapa itu manusia juga takut nanti. Warjuhu wala tarju ghairahu, mengharaplah kepadanya dan jangan menyimpan harapan kepada selain sidin. Kita berharap manusia boleh, tapi sekedarnya aja. Tujuan utama kita mengharap kepada beliau. Dawuhu ma qudratihi wa hikmatihi ila tamlil qudrata ala hikmatan. Selain itu di sini berjalanlah bersama dengan takdir dan hikmah yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Ta'addabu ma'as-sawadi 'alal bayadi. Selain itu ta'addabu, sambil kita beradab melawan sidin tadi. Dengan apa? Berpegang dengan kitab Al-Quran. Selain daripada kitab Al-Quran, takunu mahfuzina fi khalqi kulli syai'. Selain itu kita juga kawal melaksanakan hukum-hukum yang Allah Ta'ala perintahkan lawan kita di Al-Quran tadi. Di hukum itu jelas di Al-Quran Allah Ta'ala perintahkan, yang di Al-Quran masih apa? Masih umum lagi, dijelaskan oleh Nabi pulang di dalam hadisnya. Selain dijelaskan oleh Nabi dalam hadis, dijelaskan oleh qiyas. Ada qiyasnya, ada ukurannya. Selain diperjelas oleh qiyas, diperjelas oleh apa? Ijma' ulama. Malana hajatan kharijatan inda dairatis syari'. Jadi tidak ada bagi kita itu keperluan yang keluar daripada hukum-hukumnya Allah Ta'ala. Janganlah kita sedikit itu keluar dari hukum Allah Ta'ala. Nanti yang putus kepada kita, jangan sedikit. Kita hidup di dunia sedikit, hukum Allah Ta'ala tetap ada. Kunu bi jami'i umurikum baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah olehmu dan semua perkara itu baina yaday Rasul, berpedoman juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, yaitu dengan menggawi sunnahnya. Masdudil awsal, dan sunnahnya itu ada dua Nabi melarang dan ada juga Nabi yang melakukannya. Ila an yad'ukum al-maliku ilaihi fahina idin istahdaru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau di sini selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi juga oleh Rasulullah, dan berurusan Rasulullah menanggapi kita juga, Rasulullah mengajarkan kita juga, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilmu, akan mengajakmu. Lalu apa? Karena sudah mengajak itu, maka keridhaan siapa kepada Allah Ta'ala akan nyata. Artinya setelah mengawal perintah Allah Ta'ala, mengawal dan perintah Rasulullah, sehingga akan membuat Allah Ta'ala redha hambaku ini mengikuti apa yang disuruh oleh kekasih
kekasihku Allah Ta'ala. Al-abdaluna innama sumiyal abdal. Para wali disebut predikat wali abdal. Kan ada wali abdal jadi kenapa dia namakan abdal? Bi annahum la yuriduna ma'a iradatillahi azza wa jalla iradatan. Dinamakan wali abdal itu jadi Syekh Qadir Jilani karena mereka senantiasa berjalan sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengambil pilihan kecuali pilihannya Allah. Wali abdal menurut pengertian Syekh Qadir Al-Jailani, yahkumuna al-hukma az-zahira. Mereka itu adalah selain berjalan sesuai kehendak Allah Ta'ala, mereka itu teguh dan mengamalkan hukum yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ya'maluna al-a'mal az-zahira thumma yatafarraduna ila a'mal takhassuh. Mereka melaksanakan amal-amal yang zahir juga. Setelah itu mereka itu mengamalkan amalan-amalan yang teristimewa. Oleh Allah itu ada amalan istimewa, ada amalan yang kayak orang tua, ada amalan yang istimewa khusus bagi wali abdal. Jadi sampai orang awam tidak tahu. Jadi kada sembarangan predikat wali abdal. Kalau kita mengaku jadi wali abdal, yang mana mengaku aku ini adalah wali abdal. Predikat wali abdal ngadi. Kullama tarabbat derajatuhum wa manaziluhum yaziduna amran wa nahyan. Mereka predikat wali abdal ini yang melaksanakan amalan yang istimewa yang khusus, setiap kali derajat dan kedudukan mereka meningkat makin naik. Kalau kita wallahu a'lam, apakah pangkat derajat kita tiap hari naik atau turun, wallahu a'lam. Bisa makin turun lagi, makin turun gugur mendabung. Tahu gugur mendabung? Gugur mendabung itu sakit banget kan? Gugur biasanya ada sakit, gugur mendabung garap bau sakit banget tuh. Kayak ini gugur itu sudah gugur aja kemudian tangan sakit, apalagi orang tua. Kalau dia tangan aja ngelihatnya tuh tulangnya keropos. Nah itu juga jadi wali amal itu setiap hari pangkat derajatnya kena naik. Dan kita ada wali ini, apakah derajat kita tiap hari naik atau turun? Wallahu a'lam. Illa an yabluhu ila manzilan la amra bihi wa la nahya bal awamir syar'i tanfa'idu bihi wa tudhu ilaihim wa hum fi ma'zili. Mereka akan mencapai kehidupan yang tidak ada lagi perintah dan larangan baginya. Abdal tadi, sehingga Abdal tadi dilihat oleh orang awam menyalahi syariat. Padahal kata di orang awamnya Abdalnya syariat. Kenapa gitu? Karena kedudukan mereka tidak lagi ada perintah dan ada larangan baginya. Ini bagi mereka memang sudah tinggi. Soal apa kaya sintik, padahal kan ada dia ada orang kayak sintik tadi. Padahal sudah tidak ada lagi perintah dan larangan bagi si wali abdal itu. Yahmuna wa inna ma yahmur la yazaluna fi ghaibatil malaki awzallah. Nah, predikat oleh abdal itu Syekh Qadir Jilani, perintah agama telah menyatu dalam diri mereka. Jadi usaha dan perintah agama sudah menyatu dalam diri mereka tadi. Jadi mereka mengerjakan ada bahasan tadi oleh abdal. Ini perintah Allah Ta'ala, aku gawe. Ya, ada seberat di hati, tidak lagi mereka. Yahqabuna fima hatta la yakhrubuna
sunnatun wartikabul mahdzurati ma'siyatun. Mereka menjadi kelompok yang terpisah, senantiasa mereka dan berada dalam kegaiban bersama dengan hak Allah Azza wa Jalla. Mereka hadir hanya ketika ada perintah dan larangan. Mereka itu memelihara semua sehingga tidak melampaui batas-batas syariatnya. Mereka yang afdal tidak meninggalkan ibadah yang diperlukan. Sudah malam ini mereka tetap tidak meninggalkan ibadah yang diperlukan. Karena kata mereka yang sifatnya afdal tadi, meninggalkan ibadah yang diperlukan adalah perbuatan zikir namanya. Dan kemudian mereka melakukan dosa adalah maksiatan. Melakukan dosa termasuk membuat, menentang atau membuat larangan Allah. Mereka suatu kewajiban tidaklah gugur dari seseorang, meski dalam keadaan ihali min awal, dalam keadaan apapun. Oleh Abdul tadi mereka kewajiban tidaklah gugur dari mereka tadi, meski dalam keadaan apapun. Walaupun mereka garing juga, tetap kewajiban mereka karena gugur. Kalau kita nyamannya garing para yang kewajiban garing dan sembahyang lagi, garing wajib jam 7 sembahyang, garing tetap wajib sembahyang, jadi sudah mati. Nah, oleh Abdul mengajar tadi, kada gugur kewajiban meski dalam keadaan apapun. Kira kita oleh Abdul itu banyak para sembahyang kada, kita mudah-mudahan dipadukan Allah Taala. Karena itu adalah merupakan hukum yang diperintahkan Allah Taala kepada mereka dan kepada ulang awam juga. Sama aja. Ya gulam i'mal bi hukmihi wa ilmihi. Wahai muridku, beramallah sesuai dengan hukum Allah dan ilmunya. Wala takhruj anil khittah, janganlah keluar dari jalur Allah Ta'ala. Yang beramal sesuai hukum, beramal sesuai ilmunya. La tansal ahda, janganlah melupakan janji. Jahid nafsaka wa hawaka, perangilah hawa nafsu, syaitan yang ada dalam dirimu. Atau ma'akat dan tabiat dunia yang ada dalam dirimu. Wala tayas min nusratillah, janganlah berputus asa terhadap pertolongan Allah Ta'ala. Artinya apa? Allah Ta'ala berikan pertolongan lambat misalnya, bantuan Allah Ta'ala, jangan putus asa di sini tadi. Fa innaha ta'tika ma'adzalika, karena dengan ketetapan yang ada dalam diri engkau tadi, pertolongan Allah Ta'ala akan datang kepada engkau. Kau misalnya dalam keadaan susah macam-macam, kemudian berdoa Allah Ta'ala, ya Allah, kita lampian, kita yang ini, kita berampiri, kemudian ada dikabulkan Allah Ta'ala, tetap berdoa. Niscaya pertolongan Allah Ta'ala datang. Amsik lisan nafsika, kendalikanlah lidah nafsu, lidah zahir yang ada di mulut kita. Nafsu kita berlidah juga saja. Kenapa yang mau pakai ya, hendak ini akan keluar di mulut, ya nafsu hendak ini berarti ya berlidah juga. Tapi lidahnya kan tidak kelihatan. Amsik lisan nafsika, kendalikanlah lidah nafsumu. Inda syakwa min khalqi, ketika dia hendak mengadu kepada makhluk. Sudah lidah nafsu mau mengucapkan, keluar di mulut lidah kita nang zahir, sehingga apa? Mengadu
mengadukan sesuatu kepada makhluk. Yang bilanya sudah dikeluarkan oleh kanang zahir ini, makhluk mendengar mengadukan sesuatu kepada makhluk, banyak pengaduan macam-macam. Kun khasman lillahi azza wa jalla, jadikanlah lidah nafsu, lidahmu yang zahir tadi pembela Allah Subhanahu wa taala wa ala jamil khalqi, dan kepada urusan nafsu ataupun kepada manusia atau makhluk. Jadi menahan nafsu sedikit, jangan berucap lidah mengeluhkan sesuatu, mengadu kepada si makhluk. Ta'muruhu bi ta'atihi, bahwasanya engkau diperintahkan kepada Allah Ta'ala dengan berbuat taatnya itu sendiri. Tapi jangan diucap di mulut, jangan berbuat taat sudah banyak. Apalagi sudah berapa tahun berbuat taat Allah Ta'ala. Wa tanhahum an ma'siyatihi, dan sampai terucap, jangan terucap di mulut sendiri. Tanhahum an ma'siyatihi, mengajarkan perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala. Sampai tak keluar sih, tak keluar kok. Karena awalnya sudah tak keluar. Jadi perbuatan Tuhan, perbuatan yang dilarang Allah Taala, jangan sampai tak keluar di mulut yang zahir di sini tadi. Tanhahum 'anil dhalali wal ibtida'i wat tiba'i al hawa wa muwafaqatan nafsi, biasanya itu sih. Dan mulut yang zahir ini adalah yang bisa membuat al-ibtidah, membuat perkara-perkara yang hanya, dan bisa mengeluarkan tentang keinginan-keinginan hawa dan mencocoki akan nafsunya. Mbah sudah tersimpan di dalamnya, dikeluarkan oleh mulut untuk yang zahir ini. Wa ta'muruhum bi ittiba'i kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasulillah. Oleh karenanya beliau bahwasanya perintahkanlah kepada lidahmu yang zahir tadi untuk mengikuti kitab Allah, artinya banyak-banyak membaca kitab Allah supaya jangan terucap yang lain yang tidak baik. Kitab Allah, baca kitab Allah Ta'ala wa sunnati rasulillah, dan mengajarkan atau membaca sunnahnya Rasulullah. Yang itu bawa bacaan untuk baca Quran, membaca Quran pinang kali, selawat banyak. Ini antara duanya punya anak berteman Allah Ta'ala baca Quran, anak berkawan-kawan baca selawat. Atau yang satunya lagi, kalangan mukadam juga baca istighfar barang, daripada keinginan-keinginan yang sudah keluar dari mulut. Ya qaumi insa'al Qur'ana bil amal. Dan sekali mudahkan Allah Ta'ala kesempatan Allah Ta'ala bagi muslimah. Ini juga kita muslimah dan kita diperlukan bersama Rasulullah Rasulullah Rasulullah, kita didapat dengan Allah Subhanahu wa taala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala nabiyina wa ala alihi nabiyina wa ala alihi nabiyina wa ala alihi nabiyina hasanah akhirati hasanah wa qina adzaban Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi dzati wal mazin adana wa si'il Allah.